Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9A dan 9B, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kaidah ilmu tajwid berkaitan dengan bacaan mad lazim mukhaffaf harfi, musaqqal harfi, mad lazim mukhaffaf kilmi dan musaqqal kilmi. Jangan lupa tugasnya, kalian membuat contohnya. Kali ini kita akan langsung melanjutkan ke bab 2, yaitu berkaitan dengan menghargai waktu dan menuntut ilmu. Ya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kita masuk pada bab 2 halaman 49, halaman 50. Silahkan disiapkan modulnya, disiapkan buku tulisnya, hal-hal yang penting silahkan dicatat. Pada bab yang kedua yang menjelaskan tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Di sini ada 2 surat yang akan kita pelajari. Yang pertama surat Al-Asr, yang kedua surat Al-Alaq. Ya, sebelum kita masuk ke surat Al-Asr yang akan kita bahas bersama, alangkah baiknya kita tahu apa itu pentingnya waktu. Ya, menghargai waktu, karena penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Maka dari itu nanti setelah kita mempelajari tentang surat Al-Asr dan Al-Alaq, kalian harus bisa bagaimana menghargai waktu dengan baik, sehingga apa yang harus kalian lakukan sekarang, lakukan sekarang. Jangan menunda-nunda sampai nanti itu tidak boleh ya. Jadi ini hikmah dari mempelajari surat ini, nanti kita harus bisa menghargai waktu. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu adalah surat yang ke-103 di dalam Al-Quran. Untuk deskripsinya, surat Al-Asr ini merupakan golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah, yaitu di kota Makkah. Kemudian terdiri dari 3 ayat. Dan kata Al-Asr mempunyai arti masa atau waktu. Kata Al-Asr ini diambil pada ayat yang pertama, yaitu wal asr ya, artinya masa atau waktu. Adapun kandungan ya, isi kandungan dari surat Al-Asr yaitu menegaskan atau penegasan Allah atas keadaan semua manusia berada dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang selalu beramal soleh, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ya. Jadi inti dari surat Al-Asr adalah penegasan Allah ya, bahwa sebenarnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak rugi? Yaitu orang-orang yang beramal soleh dan selalu saling menasehati di dalam hal kebaikan dan kesabaran. Dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa ketika kita ingin digolongkan ke dalam orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merugi, maka marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Saling mengingatkan apabila ada kesalahan di antara kita, bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga kita hidup di dunia ada manfaatnya. Ya, jadi itu kandungan dari surat Al-Asr, bahwasanya manusia itu pada dasarnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beramal soleh dan nasihat menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Bisa dipahami ya untuk deskripsi dari surat Al-Asr tadi. Jadi Al-Asr itu merupakan surat yang ke-103 di dalam Al-Quran,
Kemudian al-asr itu mempunyai arti masa atau waktu, diambil dari ayat yang pertama. Kemudian al-asr ini digolongkan ke dalam surat Makkiyah, dan inti pokoknya dari surat al-asr adalah penegasan Allah bahwasanya sebenarnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang mau beramal soleh dan mau saling menasehati di dalam hal kebaikan dan kesabaran. Itu deskripsi dari surat Al-Asr. Di sini dijelaskan Imam Syafi'i mengomentari surat Al-Asr tentang pentingnya mengamalkan surat tersebut dengan ungkapan, seandainya manusia mencermati surat ini Al-Asr secara seksama, niscaya surat ini akan mencukupi mereka. Maksudnya apa? Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebenarnya ketika manusia bisa betul-betul mencermati, betul-betul memahami kandungan dari surat Al-Asr ini, maka sebenarnya orang tersebut sudah bisa mencukupi kebutuhannya sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Karena apa? Tadi kita paham bahwa kehidupan manusia itu sebenarnya itu hal yang muspro, bahasa Jawanya, hal yang merugi sebenarnya. Nah, agar orang tidak digolongkan ke dalam orang yang merugi, yaitu hendaklah orang tersebut beramal soleh, saling menasehati, saling mengingatkan, dan selalu sabar dalam menghadapi segala ujian. Ketika orang sudah bisa menerapkan ini, maka sebenarnya sudah cukuplah arti dari kehidupan. Ya, jadi manfaat hidup itu seperti apa dengan bisa memahami dan mengamalkan surat Al-Asr. Karena apa? Kalau sudah paham, kita akan berusaha selalu mengamalkan hal-hal yang baik. Ketika ada kesalahan, kita saling mengingatkan. Ketika ada cobaan, kita harus selalu sabar. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr beserta artinya agar kalian lebih paham, ya. Bersama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya ayat pertama, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ya, jadi di dalam surat Al-Asr ini yang pertama, demi masa, Allah berfirman semacam itu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan nasihat menasehati supaya mentaati kesabaran. Itu untuk deskripsi surat Al-Asr, lafaz dari surat Al-Asr, ayat dari surat Al-Asr, dan artinya ayat per ayat tadi sudah saya jelaskan. Nanti untuk kandungannya dan asbabun nuzul dari surat Al-Asr itu apa, insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Intinya pada pertemuan kali ini kalian harus bisa memahami apa sebenarnya hakikat dari menghargai waktu, dan bagaimana surat Al-Asr mengajarkan agar kita menghargai waktu sehingga kita digolongkan ke dalam orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang selalu sabar dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan di dalam surat Al-Asr. Bisa dipahami semua ya?
Itu saja pertemuan kita kali ini. Seperti biasa tugas kalian tetap memindah ke buku tulis agar lebih memahami. Kiranya pertemuan kita cukupkan bersama-sama dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.